Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi di video pembelajaran ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu masih semangat melanjutkan kegiatan belajar dari rumah dan mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita masih membahas tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Kita akan masuk ke pembelajaran 2 hari ini. Ada 3 materi yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan mengetahui unsur utama dalam tarian. Kedua, kita akan mengetahui tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi jenis legenda. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui pengaruh gaya pada gerak benda. Baik, anak-anak bisa lihat di pembelajaran 2 ada gambar Dayu. Dayu berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya yang berupa karya tari? Yuk kita lihat bersama-sama. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini, Dayu berlatih tari pendek. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik, semangat ya, dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah yang berbeda. Mungkin teman-teman masih ingat di tema 6 kita sudah pernah melihat video tarian-tarian daerah yang sangat menampilkan gerakan-gerakan yang energik. Ya, gerakan-gerakan yang bersemangat ya. Teman-teman mungkin masih ingat ada tari kecak, kemudian ada tari saman, tari sedati yang sudah kita perlihatkan di kelas waktu itu ya. Nah, apa saja karya tari yang kamu ketahui? Tentu saja kamu masih ingat kuis tarian daerah yang kita lakukan di kelas. Mudah-mudahan masih ada beberapa nama tarian dan asal daerahnya yang kalian ingat. Kalaupun masih lupa-lupa sedikit, bisa dibuka di buku tema 6. Nah, setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tarian. Jadi kalau tidak ada gerak, maka tarian itu tidak bermakna. Nah, selain gerak, ada juga unsur lain sebagai penunjangnya, yaitu adalah busana, tata rias, iringan musik, baik itu musik dari alat musik maupun musik dari anggota tubuh si penari, dan juga properti atau perlengkapan tari. Nah, unsur-unsur ini akan menunjang gerakan dalam tarian. Namun, jangan lupa unsur-unsur tambahan ini harus disesuaikan dengan tarian yang ingin ditarikan, ya, sesuai dengan tema ataupun isi dari tarian tersebut. Nah, gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Bisa anggota tubuh mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki ya. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan dari daerah lain. Ini juga merupakan hal yang dipengaruhi oleh keunikan daerah tempat tinggal masing-masing. Nah, berikut adalah keragaman tari dari berbagai daerah. Ini ada tari kecak yang pertama yang dari Bali, yang pernah kita buka juga dulu video tariannya ya. Teman-teman masih ingat gerakannya membentuk lingkaran yang beberapa lapis, kemudian mengeluarkan suara dari mulut penari sehingga membentuk iringan musik. Nah, kemudian ada tari merak dari Jawa Barat ya. Lihat ada properti yaitu hiasan kepala, kemudian ada busana yang mencirikan burung merak sesuai dengan tarian yang ditarikan. Nah, kemudian juga ada tari kipas Pakarena ya. Ini ada di tema 1 ya.
menggunakan hiasan properti ya, yaitu berupa kipas yang ukurannya cukup besar. Nah, ini adalah keunikan-keunikan tarian dari beberapa daerah. Apakah teman-teman dapat menemukan keunikan tarian dari daerah kita? Mungkin teman-teman teringat dengan tari persembahan ya, tari makan sirih ya. Nah, apa keunikan yang bisa teman-teman temukan yang tidak ada di tarian lainnya? Tentu saja adanya properti tempak sirih. Nah, ada dua jenis karya tari. Yang pertama ada tari tradisional dan ada tari kreasi baru. Nah, apa perbedaannya? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Jadi tarian itu turun-temurun dari nenek moyang. Sedangkan tari kreasi baru adalah tari yang bisa kita ciptakan dalam waktu baru-baru ini. Ini adalah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia ya. Tadi ada tari gambyong ya. Kemudian ada tari yang digunakan pada saat masa penjajahan sebagai kode ya, yang digunakan oleh pemuda-pemuda zaman dulu. Mungkin masih ingat di tema 7, silakan diingat lagi apa judul tariannya. Nah, sedangkan tari kreasi baru ya, disebut juga tari modern, merupakan karya tari garapan baru. Ya, banyak sekali yang sekarang diciptakan oleh para koreografer atau penata tari ya, gerakan-gerakan baru untuk menciptakan tari kreasi baru atau tari modern. Nah, karena nenek Dayu adalah seorang penari, Dayu terikat dengan neneknya. Karena neneknya tinggal di Pulau Bali ya, Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Manik Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha, Bali, saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidimantra menasihati anaknya. Namun, Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan. Bahkan, dia berani berutang kepada orang lain. Pada akhirnya, Manik dikejar-kejar penagih utang. Sidimantra tidak tega. Hartanya sudah habis. Tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat, Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra bergegas untuk menemui naga Besuki di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besuki. Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkeran. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari naga Besuki. Manik Angkeran segera menemui naga Besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Manik Angkeran kepada naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu, Sidimantra, emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga Besuki sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu, naga Besuki yang murah hati. Mohon Manik Angkeran kepada naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu.
Asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga besuki. Naga besuki akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya. Manik angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga besuki. Dia segera memotong ekor naga besuki dengan pedang. Namun, naga besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga manik angkeran terbakar menjadi abu. Sidi Mantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga besuki untuk menghidupkan kembali manik angkeran. Wahai naga besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku, Manik Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon Sidi Mantra. Aku akan menghidupkan Manik Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Manik Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga besuki sambil menghela napas. Baiklah naga besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sidi Mantra. Akhirnya Manik Angkeran hidup kembali. Sidi Mantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang, garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Baik, setelah anak-anak Ibu mendengarkan bacaan terjadinya Selat Bali, tentu kalian dapat menemukan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut, ya. Nah, ini kamu sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya, ya. Macam-macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Kemudian, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat mempercepat ataupun memperlambat gerak benda. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Dan gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, kamu bisa menemukan masing-masing kegiatan yang sesuai dengan macam-macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda ini. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Dan mudah-mudahan setelah melihat video pembelajaran ini, kalian dapat mengerjakan soal-soal latihan pemahaman yang ada di form Google. Dan mudah-mudahan kalian dapat mengerjakannya dengan teliti dan baik, sehingga membuktikan bahwa kalian adalah anak yang cerdas. Jaga kesehatan, stay at home, tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.